Ini dari tukang mokap ya hitam. Saya tuh sampai 10 kali gagal terus mbak. Sebisa saya bisa berbagi manfaat dengan teman-teman fotografer, dengan teman-teman mahasiswa, besti mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih adik-adik dari UPN ya, teknologi, teknik ini. Nah, baik sudah kerso datang ke Hibur Arena. Perkenalkan, nama saya Neni Wahyu Jayanti. Saya pelaku UMKM pengolah mokaf. Jadi bukan hanya di tepung saja, saya mengolah juga aneka olahan yang siap makan. Kalau dulu awal mula ibu tuh membuat UMKM ini asalnya dari apa? Mungkin terinspirasi atau mungkin melihat potensi dari singkong atau sebagainya? Oh ya, awalnya itu saya hanya pedagang hasil pertanian di tahun 2014-2015 itu. Jadi saya jual beli jagung, padi, ubi, singkong seperti itu. Terus akhirnya karena ini ya, itu kan bahan hasil pertanian itu nggak ada. Terus akhirnya saya mencoba diolah menjadi apa ini biar saya nggak harus buru-buru jual gitu. Kalau kayak gitu kan saya harus segera punya pembeli. Akhirnya saya meliriknya awalnya ke singkong. Itu saya olah menjadi tiwul dan sebagainya. Kalau tiwul sudah biasa, belum itu sudah banyak di sekitaran Peres ini juga sudah banyak. Terus akhirnya saya tuh kayak ini kurang puas ya. Terus berinovasi, akhirnya ketemulah mokaf. Waktu itu mokaf belum begitu tren. Ibaratnya saya ketemu 10 orang. Itu baru 1 orang. Ketika ditanya mbak usahanya apa, ketika waktu itu saya bilang mokaf, itu nggak begitu banyak orang tahu. Itu persentasenya hanya 10% dari yang orang saya temui waktu itu. Terus akhirnya saya mencari referensi di media sosial karena mokaf itu bisa dipakai untuk apa, pangsa pasarnya kemana, bagaimana membuatnya, mengolahnya itu mudah. Cuman kita setelah jadi mau dikemanakan. Nah itu akhirnya saya mencari referensi dan sebagainya. Waktu saya di pihak ketiganya, bukan pihak kedua, bukan supplier, saya pengesup supplier pihak ketiga. Saya setor chipsnya itu di tahun 2017 sampai 2020 awal sebelum pandemi. Jadi dulu saya termasuk duologi pertama kali, terus yang kedua di Lemonilo. Saya pengesup di Lemonilo, pengesup keempatnya gitu ya. Karena pengesup pertama pastilah orang yang punya uang nih. Saya hanya ya UMKM kecil-kecilan. Jadi saya setor sebaran setengah jadinya. Ke pengesup ini, kemudian disortir, foto lagi, kemudian ke penepungnya, penepung baru ini loh Lemonilo. Itu di situ. Kemudian teruslah sampai ke olahan. Nah, olahan seperti ini itu munculnya di pandemi. Setelah pandemi itu kan saya sudah terlanjur karena biasanya saya kirim 10 ton per minggu untuk barang setengah jadinya, belum yang sampai ke toko kan mandek semua mbak. Di Jakarta itu apa lockdown apa itu ya. Sementara saya sudah bayari ke petani tempulang untuk bahan singkongnya, yang namanya juga kecil-kecil amblek mbak saya Karena nggak bisa nyetor ke luar juga. Saya nggak punya cadangan uang untuk kembali untuk kita. Iya. Sementara kalau saya jual belum di pasar, belum tentu orang itu paham dan mau. Akhirnya saya berinisiatif buat olahan waktu itu bolu dan brownies. Saya itu sampai 10 kali gagal terus mbak. Karena saya tuh nggak bisa masak. Terus akhirnya di situ saya tetap lihat di YouTube kuncinya tuh di mana. Terus akhirnya nyoba berhasil. Nah itu saya kembangkan terus. Kemudian pelanggan lambat laun bertambah. Pangsa pasar saya lebih saya perluas untuk olahan orang terutama diabetes. Saya bekerja sama dengan dinas. Saya kepala itu. Nah sampai sekarang ini sosialisasi saya selain saya pribadi juga ketika saya diundang dinas untuk jadi narasumber, disitulah saya edukasi. Tapi kalau selama ini ibu kayak bikin bahan yang udah jadi ini kayak cuci stick dan lainnya itu dibantu orang nggak? Iya dibantu. Ya. Saya jalin kemitraan dengan petani. Wis ngrasake ini ning omah wae konco ana terong omah. Saya ajari, saya kasih starter karena untuk bisa sampai seperti ini itu kan
Iya, perlu starter atau enzim. Enzimnya dari saya. Mereka sudah bisa ngolah sendiri. Terus ke tempat saya itu sorter dan sebagainya. Saya nggak punya banyak tenaga kerja karena dibantu 2 orang itu sudah cukup. Oke Bu, mungkin sebelumnya saya mau tanya, tadi kan Ibu bilang memenuhi kebutuhan dari konsumen atau customer yang belum disediakan oleh mitra lain ya gitu ya Bu. Kalau boleh tahu tuh produk apa aja yang udah pernah Ibu bikin selama ini sampai hari ini? Sampai hari ini, misalnya ini stik sayur, ini untuk vegan. Vegan, jadi memang tanpa bahan hewani. Ya, itu. Terus kemudian tepung bumbu. Biasanya tepung bumbu itu kan memakai MSG dan bahannya itu campuran dari terigu ya. Ini enggak ada terigu dan belum ada garamnya. Ini yang spesial. Karena biasanya kalau di pasaran itu kan sudah ada garam ya. Ada juga bolu tawar. Ya, bolu tawar kering. Saya nggak sedia di sini karena memang Awet ya Bu, nggak tahan lama? iya, nggak tahan lama, itu dari kue. Kok belum ada dari Moka. Ini dari Moka. Iya. Jadi ini semua lengkap ya Bu? Iya. Nah, tapi kalau ini itu produk mandiri dari UMKM pribadi saya. Produk ini sebenarnya juga Moka dan inisiatif dari saya. Tapi saya lempar ke teman-teman kelompok. Jadi Ibu nyediain tepung, silahkan Mau jual dengan merekmu sendiri silakan. Untuk produksinya sendiri gimana Bu? Produksinya di sana untuk pengembangannya. Ya, kemarin kita ambil. Oh iya, bukan angin bisa mengambil. Untuk produksinya itu perlu pengeringan ya? Iya. Makanya kalau musim hujan gini agak sulit. Ya, saya sudah stok bahan, Mbak. Sebenarnya ini sih Bu, kayak proses apa sih dari singkong, bentuk singkongnya itu jadi tepung tuh gimana? Ya. Terus kalau yang kami baca juga pakai fermentasi gitu ya? Ya, sebentar ya. Iya. Ambil sebentar. Ini kalau mau lihat prosesnya sebenarnya pas musim panas, Mbak. Iya. Ini prosesnya. Itu dari singkong kemudian dikupas, dicacah. Nah, boleh kasar, boleh seperti ini. Kalau kasar itu kenapa? Mesin seperti ini itu susah sekali keringnya. Nah, kalau tipis-tipis kayak gini kan cepat keringnya. Gitu. Setelah itu difermentasi atau direndam. Kalau saya selama 12 jam. Itu dengan starter atau dengan enzim saya sendiri. Terus setelah itu dikeringkan. Untuk pengeringan yang panasnya full itu 2 hari sudah kering. Dikeringkan seperti ini, ini jadinya seperti ini. Jadi kalau ini kan kami sudah tugas kali itu kita benar bikin boba. Bisa 100% bisa. Alhamdulillah. Itu hasilnya tetap kayak kenyal-kenyal gitu. Iya, Bisa ya, berarti? bisa. Tapi memang nggak sebagus Pak. Tapioka. Iya, karena tapioka itu kan memang saripatinya ya. Nah, sedangkan ini itu masih jadi ampas sama saripat kan gabung. Nah itu jadi komponen patinya kan yang mengenyalkan. Iya. Tambah lebih gurih. Jadi gini, tapioka itu kan dia nggak beraroma ya. Nah, yang mokaf ini masih beraroma, jadi ada gurihnya. Coba dong Mas nanti. Ini Bu, saya mau tanya ini sih, trial error ini tuh sampai akhirnya jadi tepung mokaf arenang itu berapa kali Bu? Kok banyak ya Bu? Melihat pengalaman. Bukan. Ya bolu itu glorious itu 10 kali. Kalau yang mokaf ini waduh, setahunan Mbak itu. Setahunan benar. Dia punya trik tersendiri supaya glorious itu lebih punya ciri khas, si keripik punya ciri khas. Ini ada yang Itu di di cara produksinya. Cara produksi mokaf. Bu, ini sekali produksi itu buat tahan berapa lama gitu, kayak seminggu, sebulan, atau berapa hari ya? Kalau sekarang itu nggak bisa memprediksikan sebelum pandemi Mbak. Pandemi kesini itu gonjang-ganjingnya itu saya nggak bisa prediksi. Kadang ya saya produksi 1 ton singkong itu kan jadinya kalau musim seperti ini itu paling cuma 2 kuintal. Tapi ketika musim kering, musim kemarau itu bisa jadi 3,5 kuintal. Nah itu jadi kalau untuk seperti ini saya juga nggak bisa bilang untuk berapa lama. Kadang stok 1 ton bisa hari juga pernah, kadang stok 1 ton sampai 2 minggu ya sering. Ya dulu pandemi stok beberapa ton 3 tahun nggak laku. Memang pandemi. Asal usul nama Arena boleh diceritain? Arenam dulu Soalnya saya lihat tuh agak unik gitu loh. iya, Arenam itu arek neni dari akar mawar ini Mas. Oh. Saya baca tuh kayak ini kayaknya singkatan ini. Iya. Kalau untuk ini Bu, harga tepungnya per kilo berapa ya? Harga saat ini paling tinggi dari selama saya produksi 17.000 eceran. Eceran itu Eceran per kilo.